Negeri Junjungan ini adalah semacam julukan atau tagline yang mengandung makna sebagai sebuah negeri yang ditinggikan, sebuah negeri yang dimuliakan dan diagung-agungkan. Maka muncullah kemudian istilah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Maka prinsip hidup orang Melayu selalu diupayakan. Bengkalis, sebuah pulau di bibir Selat Malaka yang bukan sekadar titik geografis, melainkan gerbang utama masuknya peradaban Islam di pesisir Riau. Di sini, sejarah tertulis dalam debur ombak dan berdiri kokoh dalam bangunan-bangunan tua yang syarat makna. Islam dan Melayu di Bengkalis ibarat irama dan lagu, tak terpisahkan. Namun, bagaimana kedalaman nilai ini merasuk ke dalam tatanan masyarakat? Kapan Islam masuk di Bengkalis ini tidak diketahui secara pasti. Tapi menurut satu pandangan yang banyak dipegang, itu diperkirakan pada akhir abad ke-15 bersamaan dengan daerah ini ditaklukkan oleh Kesultanan Melaka di bawah kepemimpinan Bendahara Tun Perak. Dan seterusnya berkembang sampai daerah ini ditaklukkan oleh Kesultanan Johor pada abad ke-17 dan abad ke-18. Kemudian di bawah dekapan Kesultanan Siak Seri Indrapura itu pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kesultanan Melaka, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Siak ini jelas merupakan Kesultanan Islam. Biasanya Kesultanan Islam ini itu memiliki peran dan tanggung jawab di samping untuk memperluas wilayah kekuasaannya, ia juga punya misi untuk bagaimana menyebarluaskan ajaran Islam di wilayah-wilayah taklukannya. Seperti yang dilakukan oleh Bendahara Tun Perak. Ini adalah bendahara dari Kesultanan Melaka. Dia menaklukkan wilayah Bengkalis itu pada akhir abad ke-15. Di samping itu juga dia memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat tempatan yang ketika itu masih bersifat tradisional karena di bawah kepemimpinan perbatinan yang ada di kawasan ini yang secara kepercayaan itu menganut sistem animisme dan dinamisme. Nah, demikian juga sewaktu berada di bawah kekuasaan Johor. Banyak ulama-ulama yang singgah di kawasan ini yang mereka itu juga menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, apalagi sewaktu berada di bawah Kesultanan Siak, di mana Kesultanan Siak itu banyak memberikan semacam surat keputusan atau
semacam surat resmi yang diberikan kepada para ulama-ulama untuk mengembangkan ajaran Islam itu di wilayah-wilayah kekuasaan Siak Seri Indrapura begitu. Jadi jelas peran-peran kesultanan ini cukup besar dalam menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Islam di wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Di samping tadi, karena Pulau Bengkalis ini itu menjadi pelabuhan transit perdagangan internasional, maka di kawasan ini banyak disinggahi oleh para pedagang dari Arab, dari India, kemudian dari pedalaman Sumatera, yang mereka itu tinggal beberapa lama di pulau ini, lalu mereka juga mengembangkan dakwah Islamiyah kepada penduduk tempatan. Sehingga penduduk tempatan yang tadinya itu menganut sistem kepercayaan tradisional, animisme dan dinamisme, akhirnya mereka memeluk agama Islam. Negeri Junjungan ini adalah semacam julukan atau tagline yang mengandung makna sebagai sebuah negeri yang ditinggikan, sebuah negeri yang dimuliakan dan diagung-agungkan. Ini sebenarnya terbersit sebuah harapan di dalamnya bahwasanya negeri Bengkalis yang kental dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemelayuannya itu diharapkan bisa menjadi sebuah negeri yang ditinggikan, bermartabat dalam pandangan dunia. Itulah sebabnya disebutkan dengan negeri junjungan. Bengkalis adalah sebuah negeri yang sejak asal merupakan sebuah kawasan berkebudayaan Melayu. Jika kita merujuk kepada masa lampau, peradaban Melayu ada di Bengkalis ini sejalan dengan keberadaan negeri ini. Dan orang-orang Bengkalis masa lampau adalah sebuah komunitas Melayu yang telah hidup berkembang sejalan dengan perkembangan tanah ini. Dalam perkembangan berikutnya, kemelayuan di Bengkalis tentu saja mendapatkan pengaruh dari lingkungan-lingkungan yang berada di sekitar wilayahnya, dari kawasan daratan maupun dari kawasan yang berasal dari tanah semenanjung. Pergulatan yang panjang antara orang-orang Bengkalis dengan berbagai kawasan yang melingkarinya, yang memberikan pengaruh kepadanya, akhirnya membentuk karakter Melayu Bengkalis yang ada pada saat ini. Orang Melayu di Bengkalis tentu lebih dulu ada sebelum agama itu berkembang di sini. Bahwa ketika ada sebuah komunitas yang terbentuk pada sebuah wilayah dan mereka memiliki kerinduan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan dunia spiritual, maka mereka kemudian memeluk agama sesuai dengan apa yang mereka yakini tentang sebagai sesuatu yang maha tinggi. Makanya orang-orang Melayu Bengkalis pada masa lampau sebelum Islam datang, mereka lebih dulu memeluk agama-agama atau kepercayaan yang telah berkembang pada masanya. Apakah itu animisme, apakah itu dinamisme, politeisme, Hindu, Buddha, dan berikut dengan perkembangan. Dan kemudian tentu saja setelah masuknya Islam di kawasan Bengkalis, maka Islam menjadi sebuah anutan yang dipeluk secara mayoritas di negeri ini. Mengenai tokoh ulama pada masa-masa awal perkembangan Islam, yaitu pada abad ke-15, 17 hingga abad 19 itu, memang kita tidak menemukan catatan-catatan yang menerangkan tentang itu. Karena memang pada saat itu belum ada tradisi untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Tapi untuk tokoh-tokoh ulama yang mengembangkan ajaran Islam,
mulai akhir abad 19 hingga abad ke-20, kita menemukan tokoh-tokoh ulamanya. Di antaranya yang bisa kita sebut pada saat ini adalah Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Muhammad Ali. Beliau ini adalah tokoh ulama yang berasal dari Kampar. Ia merantau ke Bengkalis, lalu kemudian menyeberang ke negeri Malaysia untuk menuntut ilmu selama lebih kurang 4 atau 5 tahun. Setelah itu dia kembali ke Bengkalis untuk mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat di wilayah ini begitu. Kemudian belakangan muncul lagi ada ulama Haji Zakaria bin Haji Muhammad Amin, kemudian ada Haji Ustadz Mel dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama yang di atas abad ke-19 akhir dan di awal abad ke-20. Sementara ulama-ulama yang awal abad ke-15, 17, 18, 19 memang kita belum menemukan catatan-catatan tentang itu. Islam di Bengkalis bukan hanya agama ritual, tapi sudah menjadi identitas kolektif. Sejak masa lampau, para ulama dan pemimpin di sini meletakkan fondasi bahwa adat bersendi syarak bersendi kitabullah, bukan sekadar slogan, melainkan pedoman hidup yang menjaga marwah negeri junjungan ini. Setelah Islam menjadi bagian integral dalam kehidupan orang Melayu di Bengkalis, dan orang Melayu ini memiliki satu sikap bahwa ketika mereka memeluk satu kepercayaan atau satu agama tertentu, maka seluruh proses hidup mereka harus disesuaikan dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika mereka memeluk kepercayaan yang kita sebut dengan animisme atau politeisme atau dinamisme, mereka menyesuaikan pola tingkah laku dan perbuatan mereka sesuai dengan kepercayaan waktu itu. Begitu juga ketika Islam masuk. Ketika Islam menjadi anutan pada masyarakat Bengkalis, khususnya pada kawasan Melayu pada umumnya, maka mereka menjadikan Islam sebagai sandaran, sebagai pondasi di dalam setiap langkah dan gerak hidup mereka. Dan ketika raja-raja Melayu pada masa lampau memeluk agama Islam, maka hampir secara keseluruhan orang-orang Melayu tidak hanya di Bengkalis, tapi berada di dalam kerajaan-kerajaan yang rajanya memeluk agama Islam, mereka menyatakan diri bahwa sebagai Melayu mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keislaman itu. Maka dalam hal yang berhubungan dengan peradaban, yang berhubungan dengan kebudayaan, tata nilai, adat, mereka kemudian menyesuaikan semuanya dengan konsep-konsep syariat Islam. Maka muncullah kemudian istilah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Maka prinsip hidup orang Melayu selalu diupayakan, selalu diikhtiarkan untuk sesuai dengan agama yang mereka anut pada waktu itu. Kebudayaan Melayu ini tentu saja mendapatkan pengaruh dari berbagai tempat. Jadi prinsip nilai atau tata nilai di dalam adat Melayu ini ada pengaruh berbagai lingkungan kehidupan. Pengaruh dari kehidupan kesultanan yang mengajarkan tentang adab yang berbeda dengan pengaruh dari wilayah yang bukan kesultanan. Maka hal ini kemudian membentuk perilaku adat, membentuk perilaku adab, membentuk perilaku kebudayaan. Makanya orang Melayu selalu menjadikan nilai-nilai yang hidup di dalam kerajaan atau kesultanan sebagai bagian dari prinsip, dari pondasi adat, dari sumber adat yang kemudian mereka pegang sampai hari ini. Makanya dalam adat Melayu itu ada adat yang disebut dengan adat sebenar adat yang bersumber kepada hukum syariat, adat yang berwaris kepada Nabi, yang berkhalifah kepada Adam, ya, adat yang tumbuh dari sesuatu yang dikatakan oleh syariat. Kemudian adat yang datang dari keputusan-keputusan para raja, para penghulu, para datuk, ya kan? Ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradatkan. Nah, tingkatan adat yang paling tinggi dalam konsep Melayu tentu adalah adat yang sebenar adat, sesuatu yang sesuai dengan syariat.
Sesuatu yang dikatakan syariat, maka itulah adat. Sementara adat yang lain, itu adat yang dapat diganti sesuai dengan ketentuan-ketentuan zaman yang berlaku pada waktu itu. Sejatinya Islam tidak dapat kita katakan masuk sekedar dari Melaka. Bahwa ada pengaruh wilayah lain dalam perkembangan Islam di Bengkalis. Dalam sebuah catatan disebutkan bahwa Islam masuk ke Bengkalis, juga Riau, kalau kita hendak bicara dalam skup yang lebih luas, itu sejalan dengan masuknya Islam di Barus, Tapanuli Selatan. Kita berbicara tentu abad ke-7 dan abad ke-8. Kita berbicara tentang pondasi masuknya Islam di kawasan-kawasan Melayu. Tapi kemudian tentang bagaimana berislam, bentuk Islam yang seperti apa yang dianut oleh orang-orang di Bengkalis, itu tentu mendapat pengaruh dari berbagai kawasan, dari berbagai penganut Islam yang hidup di sekitar mereka. Dan Malaka tentu saja sebagai salah satu kerajaan atau kesultanan yang besar, kesultanan Melayu yang besar pada masa lampau, dan Bengkalis pada satu ketika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kekuasaan Melaka, tentu saja mendapatkan pengaruh yang sangat signifikan tentang bagaimana tata cara beragama orang-orang yang ada di Kesultanan Melaka. Jadi begini, kita bahwa Islam masuk ke kawasan Bengkalis, seperti halnya kawasan-kawasan pesisir, itu masuk lebih banyak melalui jalur perdagangan. Dan kebetulan para pedagang-pedagang masa lampau yang datang ke Bengkalis, baik mereka-mereka yang lebih dulu singgah di Melaka kemudian sampai di Bengkalis, mereka adalah para pedagang, ya kan? Dan mereka membawa para penyebar itu entah dari Arab atau dari Gujarat atau dari Persia, ya kan? Mereka membawa serta kebudayaan mereka. Nah, dari sebahagian kebudayaan yang mereka bawa itu ada zapin misalnya, ada zapin, kemudian ada tradisi memukul duf, ya kan, tradisi memukul kompang atau gendang, sebuah tradisi yang ada di tanah Arab pada masa lampau. Dan ketika orang Melayu menerima pengaruh semacam itu, maka mereka menjadikan itu sebagai bagian dari kebudayaan mereka setelah mereka modifikasi. Mereka modifikasi sesuai dengan nilai, dengan alur patut dan kondisi sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Sebagai contoh, zapin itu kalau kita pada zapin aslinya tidak seperti zapin yang ditarikan oleh orang-orang Melayu. Mungkin zapin itu dapat kita lihat bagaimana di pesantren-pesantren orang-orang menari zapin yang juga kadang-kadang dikenal dengan tari samrah, ya kan? Oleh orang Melayu, karena orang Melayu dulu memiliki tradisi hidup bersultan, maka mereka menyesuaikan tari zapin itu dengan adab dan adat lingkungan masyarakat bersultan. Sebagai contoh, pada saat orang Melayu memeluk agama Islam sangat ketat pada masa lampau, para penari zapin itu tidak boleh perempuan. Dan kemudian mengapa tari zapin itu misalnya tidak boleh mengangkat kakinya tinggi-tinggi, karena itu dianggap tidak sopan dalam tradisi masyarakat bersultan. Maka tradisi yang datang dari luar itu mereka sesuaikan dengan kaidah-kaidah, dengan tata nilai, dengan kebiasaan, sistem sosial dan lingkungan masyarakat yang ada. Di Desa Senggoro, berdiri sebuah monumen sejarah yang dibangun pada tahun 1817, yaitu Masjid Kuning. Masjid tertua di Bengkalis ini adalah bukti sejarah pengabdian seorang pahlawan, Panglima Minal. Masjid ini didirikan oleh Panglima Minal setelah beliau berhasil membasmi perompak atau lanun atas perintah Sultan Siap. Nama Masjid Kuning sendiri punya cerita unik. Dahulu, di sekitar masjid ini ditanam pohon kenanga yang sangat lebat oleh istri Panglima Minal. Saat berbunga, warna kuningnya menutupi bangunan kayu ini, sehingga orang-orang dari jauh menyebutnya Masjid Kuning. Meskipun sudah direnovasi, kami tetap menjaga marwah dan warna asli sebagai penghormatan sejarah. Salah satu jejak peninggalan Islam
di Pulau Bengkalis ini adalah sebuah masjid tua yang berada di Desa Senggoro yang diberi nama Masjid Kuning. Masjid Kuning ini itu didirikan oleh Panglima Minal yang punya nama aslinya Gombak Bauh yang berasal dari Sumatera Barat pada tahun 1817. Berdirinya sebuah masjid tentu saja ini menjadi simbol dakwah Islamiyah di daerah ini. Karena masjid tidak hanya sebagai pusat kegiatan ibadah, tapi juga untuk pusat kegiatan sosial kemasyarakatan dan juga sebagai pusat kegiatan pendidikan. Jadi sebagai masjid tertua di daerah ini, tentu ini menjadi jejak-jejak Islam yang bisa memberikan penjelasan akan perkembangan Islam di wilayah ini. Sebetulnya ada sejumlah peninggalan. Kalau kita hendak berbicara tentang warisan Islam khususnya di Pulau Bengkalis, itu bisa dapat kita lihat dari berbagai bangunan masjid. Misalnya ada Masjid Kuning di Air Putih, ada Masjid Jami di Kelapa Pati, dan beberapa tempat lain. Namun perlu juga dicatat bahwa tradisi arsitektur Bengkalis pada masa lampau itu adalah tradisi yang berbasis kayu kayan, berbasis kayu, dan arsitektur yang berbasis kayu ini adalah sebuah seni arsitektur yang tidak bertahan lama. Dan bangunan kayu itu tidak bertahan, tapi kemudian itu dijaga dengan menggantinya, strukturnya itu diganti dengan batu. Sehingga kita dapat melihat sebuah tapak, meskipun bukan sebuah masjid asal, tapi sebuah tapak dari sebuah masjid asal yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syiar Islam di Kabupaten Bengkalis. Pelestarian sejarah ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya sebagai sebuah identitas untuk generasi yang akan datang dalam rangka untuk mengenal jati diri mereka, tapi juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi agar bisa menelusuri lebih jauh seperti apa sejarah dan perkembangan masa lalu, yang dengan itu generasi pada hari ini itu bisa mengambil nilai-nilai yang bisa mereka konstruksikan lebih baik dan maju lagi pada konteks pada masa kini. Sebetulnya peninggalan yang ada dalam budaya Melayu itu sebetulnya adalah nilai. Orang-orang Melayu di Bengkalis masih memegang nilai-nilai, memegang adat, memegang adab yang ada di dalam kultur Melayu yang berdasarkan Islam itu. Jadi itu yang terus hidup. Itu yang terus hidup di dalam diri mereka. Namun demikian tentu ada beberapa warisan budaya yang hari ini masih ada. Maka misalnya dari seni arsitektur kita masih melihat adanya berbagai seni arsitektur Melayu Bengkalis yang masih bertahan, rumah-rumah tua, ya kan, bangunan masjid tua, ya kan, dan kemudian bangunan-bangunan yang memakai seni ukir atau ornamen kemelayuan, dan itu masih ada dan terserak di berbagai tempat di Bengkalis. Bangunan yang ada hari ini datang dari sebuah rangkaian panjang dari kearifan masa lampau, dan yang hidup di dalam masyarakat itu lebih banyak adalah kearifan, nilai, adat, dan hal itu sampai hari ini alhamdulillah masih terjaga pada masyarakat yang ada khususnya di Bengkalis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Sadaqallahul azim. Dari penuturan para saksi sejarah dan penjaga tradisi, kita belajar bahwa Islam di Bengkalis adalah sejarah tentang keberanian, kelembutan budaya, dan keteguhan iman. Jejak Islam yang kita telusuri hari ini bukan sekedar rekam masa lampau, melainkan cahaya penuntun yang membentuk wajah kebudayaan, tradisi, dan kearifan kita hari ini. Dari para saudagar yang datang membawa dakwah, para ulama yang menanam ilmu, hingga generasi yang menjaga harmoni, semuanya mengajarkan satu hal, bahwa peradaban tumbuh ketika iman, ilmu, dan budaya berjalan seiring.